Oke, dari setiap kelas ada ini semua? Perwakilan 10-1 ada? 10-1 ada nggak? 10-2 ada 10-2? Kalau bisa nama di situnya dipakai kelas ya, biar jelas kalian nanti di kelas mana. Ya, kita mulai ya. Mohon disiapkan juga alat tulis ya, pulpen atau pensil ya, untuk menulis atau untuk mengerjakan atau untuk mencoba menghitung ya, dari apa yang kita bahas hari ini. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana suaranya ini? Nggak ada suaranya nih? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Gitu ya? Oh ya, karena wajib dijawab ya, salam itu ya. Oke, jadi hari ini kalian masuk ke penghujung TBS ya. Fisika adalah TBS terakhir dan juga fisika adalah PAT terakhir di hari besok ya. Sudah disiapkan 30 soal fisika dengan waktu 90 menit. Artinya kalau hitungan satu soal itu kalian harus bisa mengerjakan tidak lebih dari 3 menit ya. Jadi tolong tidak terlalu banyak melamun, tidak terlalu banyak ngulang ya. Begitu kalian sudah baca soal, kalian langsung coba untuk mengerjakannya sehingga kalian bisa mendapatkan jawaban lebih cepat ya. Oke, untuk materi dari yang sudah disampaikan di kelas, materi untuk PAT mulai dari gerak melingkar, kemudian hukum Newton, kemudian apa lagi? Gerak melingkar, hukum Newton, usaha energi, dan terakhir di momentum impuls ya. Jadi 4 materi itu atau 4 bab itu, 4 bahasan itu yang akan kalian kerjakan ya. Oke, kisi-kisi Bapak sudah sampaikan, kalian tinggal lihat saja kira-kira dari kisi-kisi itu apa yang dicari sehingga kalian harus memahami, mengetahui rumus mana yang digunakan ya. Oke, Bapak akan memberikan contoh soalnya saja langsung hari ini, kemudian kita coba untuk membahas bersama-sama ya. Oke, kita coba cari dulu. Oke, apa sudah keluar tulisannya? Ada, Pak. Sudah, Pak. Ada ya? Oke. Sudah disiapkan alat tulisnya? Biar nanti kalian bisa mencoba juga ya. Oke, jadi materi yang pertama adalah tentang gerak melingkar. Ini mungkin contoh soalnya Bapak acak ya, sehingga ini dimulai dari hukum Newton ya. Oke, nah ini ya kita coba latihan. Oke, mungkin ada yang mau membacakan, sebutkan nama, kelas, dan bacakan soalnya. Soal, Pak. Ya, betul. Aku mau, Pak, aku mau. Boleh. Ya. Benda bermassa 80 kilogram mula-mula bergerak dengan kecepatan 5 meter per second. Besar gaya Hmm. penghambat yang diperlukan agar benda berhenti pada jarak 50 meter dari posisi semula adalah. Hmm. Oke. Kira-kira kita mengerjakan ini apa dulu yang dicari? Atau apa yang diketahui? Pertama ada massa ya. Jadi yang pertama diketahui massanya 80 kilogram ya. Kemudian kecepatannya 5 meter per sekon. Besar gaya penghambat. Berarti gaya penghambat itu bisa dikatakan juga gaya gesek ya. Gaya geseknya berapa sehingga benda berhenti, berarti ini V0, Vt-nya 0. Kenapa? Dia berhenti ya.
kemudian pada jarak 50 meter dari posisi semula. Yang ditanyakan adalah FG. Kira-kira gimana jawabannya ini? Apa dulu yang harus kita cari? Akselerasi, Pak. Ya, akselerasi dulu. Gimana akselerasinya? Bisa kamu pakai rumus ini juga, VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat tambah 2 kali A kali S. Karena diketahui dalam soal VT-nya ada, V0-nya ada, kemudian S-nya juga ada, yang dicari akselerasi. Ya, berarti di sini adalah 0 karena dia berhenti. Gimana? Tambah 2 kali A kali S-nya 50. Ya, tuh, berarti di sini min 25 dibagi 100 sama dengan A. Maka A-nya adalah min 0,25. Itu ya. Terakhir mencari gaya gesek itu adalah massa kali percepatannya. Berarti massanya adalah 80, percepatannya adalah min 0,25. Ya, maka hasilnya adalah berapa? 80 kali seperempat 20 Newton. Apa arti minus di sini? Menunjukkan arahnya berlawanan, jadi menghambat, makanya dia minus. Tapi kalian menjawabnya carinya adalah angkanya saja, ya. Jadi gaya penghambatnya adalah 20 Newton dengan arah berlawanan. Itu minusnya menunjukkan arah berlawanan, ya. Bisa dipahami nomor pertama? Bisa, Kak. Ya, ya. Oke, berikutnya nomor 2. Boleh bacakan? Yuk, siapa? Ayo, yang mau bacakan? Aku mau, Pak. Boleh. Ya. Seorang siswa bermasa 80 kilogram menimbang berat badannya di dalam lift yang sedang Ya. bergerak. Ya. Timbangan menunjukkan hasil pengukuran sebesar 600 Newton. Jika percepatan gravitasi bumi sebesar 10 meter per sekon kuadrat, dapat disimpulkan bahwa Oke, sekarang kita lihat dulu. Siswa itu masanya berapa kilogram? 80 kilogram. Berarti gaya berat sesungguhnya berapa? Gaya berat sesungguhnya adalah 80 kali gravitasi. Gravitasi kita anggap 10, berarti 800 Newton ya. Ketika dia naik lift, beratnya jadi berapa Newton katanya? Jadi 600. Berarti kalau 600 ya, beratnya berkurang. Kalau berkurang, dia bergeraknya liftnya ke atas atau ke bawah. Di kelas Bapak sudah sampaikan, kalau lift ke bawah, bergerak ke Pak. atas, maka berat yang terbaca akan lebih tinggi, gitu ya. Kalau liftnya bergerak ke bawah, maka yang terbaca akan lebih rendah. Berarti ini bergeraknya ke atas atau ke bawah? Ke atas atau ke Ke bawah? bawah, ke bawah, Pak. Ke bawah. Ke bawah ya. Oke, berarti satu ke bawah. Ya, berarti antara D dan E. Ya. Gimana hukum Newtonnya di sini? Jadi kalau digambarkan, ini ada orang di sini, kemudian ada gaya beratnya, ke sini ada gaya normalnya, di mana gaya normal itu terbacanya adalah 600 Newton. Gaya berat orang sesungguhnya adalah 800 Newton. Benda bergerak ke bawah dengan suatu percepatan. Kita tidak tahu percepatannya berapa. Berarti gunakan hukum 2 Newton, sigma F sama dengan M dikali A. Mana yang positif? Yang searah dengan gerak bendanya kemana? Yang mana? Yang positif W atau N? W, Lihat panahnya. W, W Pak. atau N? Hah? W. W kan? Karena dia arahnya ke bawah. Berarti W min N sama dengan M dikali A. Berarti W-nya adalah 800 min 2, min 600 gitu kan? Sama dengan masanya 80 dikali A. Berarti di sini 200 per 80 sama dengan A.
Berarti A-nya sama dengan berapa nih? 20 dibagi 8. 20 bagi 8 ya? Berapa 20 bagi 8? 2,5. 2,5 meter per second kuat dan bergerak ke bawah. Ya, tuh, jadi jawabannya adalah E. Ya. Ada yang ditanyakan sampai sini? Pak, bagaimana kalau kita tidak bisa memprediksikan dia bergerak ke bawah ke atas? Misalkan saja, ya, kalau seandainya A-nya negatif, berarti kebalik gitu, ya. Seandainya A-nya positif, berarti arah yang kita tentukan sudah benar, gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian tidak bisa menentukan arahnya ke bawah atau ke atas, si bendanya bergerak, maka misalkan saja salah satu, misalnya geraknya ke atas kalian menyebutkannya, berarti kan di situ 600 min 800, maka hasilnya jadi minus. Ya, itu menunjukkan bahwa ya yang kita misalkan geraknya itu salah arah, ya. Oke. Bisa dipahami? Lanjut nomor 3. Lanjut, Pak. Oke, lanjut ya. Nah, nomor 3, coba ada yang mau bacakan soalnya? Pak, Ya. balok A dan balok B masing-masing bermassa 9 kilogram dan 1 kilogram dihubungkan dengan tali satu sama lain berada di atas lantai licin, ditarik dengan Hmm, gaya F sebesar 60 N seperti pada hmm, gambar. ya. Cari gaya tegangan tali T jika massa tali diabaikan adalah. Bisa nggak langsung menghitung gaya tegangan tali tanpa kalian mengetahui percepatannya? Bisa nggak kira-kira? Karena harus ada percepatan ya. Jadi tidak bisa. Jadi tetap prosesnya satu kalian mencari percepatan. Baru yang kedua kalian bisa menghitung gaya tegangan tali. Ya, menghitung percepatan. Bagaimana rumusnya? Masih ingat nggak? Dia bergeraknya ke kanan ya. Dan ini licin. Berarti kalau licin tidak ada gaya gesek ya. Lengkapi gambarnya berarti ini ada tegangan tali gitu ya. Seperti itu benda bergerak ke kanan. Maka gunakan hukum 2 Newton, sigma F sama dengan M kali A. Ada berapa gaya di gambar ini? Ada berapa gaya di gambar ini? Ada F, ya. T, mintanya boleh ditulis, boleh tidak. Toh saling menghilangkan. Pak, saya emang nggak mau nulis, boleh. T-nya nggak usah ditulis di sini. Berarti F sama dengan M-nya adalah M tot dikali A, ya. M tot itu artinya M1 ditambah M2 dikali A, gitu ya. Berarti F-nya adalah 60, M totalnya berarti 9 tambah 1 dikali A. Berarti A-nya sama dengan 60 per 10 sama dengan 6 meter per sekon kuadrat. Gitu ya. Nah, kemudian untuk menghitung gaya tegangan tali, boleh kalian ambil benda A, boleh benda B. Pak, saya mau mengambil benda A, berarti kalian gambarkan ini A, gambarnya ada T ke sana, benda bergerak ke kanan. Gitu ya. Berarti T ya, sigma F sama dengan M kali A-nya ya. Berarti ini kan rumusnya tetap aja ini satu, berarti T sama dengan M-nya MA dikali A. Berarti MA-nya adalah 9 dikali A-nya adalah 6. 9 kali 6 berarti 54 Newton. Selesai. Itu ya. Gimana? Sampai nomor 3, ada yang tanyakan dulu? Bapak ini rumusnya tinggal dibalik-balik aja kan, Pak? Iya betul, tinggal dibalik-balik aja. Ya, jadi kuncinya sigma F sama dengan M kali A. Ya, F-nya jumlah gaya, M-nya massa total, ya, kemudian A-nya percepatan. Kalau untuk salah satu benda, maka massanya massa salah satu benda. Tapi kalau satu sistem, maka massanya massa total. Gitu. Kalau pakai benda B, sama nggak jawabannya? Kalau pakai benda B. Berarti kalau mau pakai benda B, kalian tulisnya begini. Ini B, ke sini ada F, ke sini ada T. Benda bergerak ke kanan. Berarti nanti sigma F sama dengan M kali A-nya adalah F min T sama dengan M-nya MB dikali A.
Berarti F-nya 60 min T sama dengan MB-nya 1 kali 6. Maka 60 kurangi 6 sama dengan T. Maka T-nya sama dengan 54 Newton. Jadi jawabannya akan sama, mau pakai benda A ataupun pakai benda B. Ya, makanya kalian harus gambar lagi biar kalian paham dan tidak salah memasukkan angkanya. Gitu ya. Jadi ngitungnya nggak usah dua-duanya, salah satu saja yang jumlah gayanya lebih sedikit. Itu akan lebih cepat kalian menghitungnya. Bisa dipahami? Bisa ya? Aman? Nomor 3. Nomor 4. Nah, coba ini bisa dijawab nggak? Coba bacakan dulu. Yuk, bacakan dulu. Ya, Kamila. Nah, Zaini. Ayo Zaini, bacakan Zaini. Zaini. Sebuah benda bermassa 9 kg terletak pada bidang datar kasar dengan koefisien gesek statik sebesar 0,5 dan koefisien gesek kinetik sebesar 0,3. Jika benda didorong dengan gaya 54 Newton dan percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat, perhatikan pernyataan-pernyataan berikut ini terkait benda tersebut. 1. Benda akan diam. 2. Gaya gesek benda 45 Newton. 3. Benda bergerak dengan kecepatan tetap. 4. Percepatan benda adalah 3 meter per sekon kuadrat. Pernyataan yang paling benar ditunjukkan oleh nomor. Oke, berarti kita harus mengatur dulu ya, bendanya bergerak atau diam, gitu kan? Caranya gimana, Zaini? Tahu nggak? Ini kan benda F-nya ke sini ya. Iya, Pak, F-nya di ke gambar sini, dulu. didorong ya dari belakang Pak. Nyasok atulah. Nah, didorong F-nya 54 Newton. Ya, ini gaya beratnya M kali G ya. Berapa M kali G? 9 kali gravitasi 10, berarti 90 Newton. Maka gaya normal juga sama ya, 90 Newton. Nah, untuk mengetes benda ini bergerak atau tidak, kalian hitung dulu gaya gesek statisnya. Ya, rumus gaya gesek statis gimana? Mu S kali gaya normal. Mu S-nya berapa? Berapa mu S-nya? Gaya gesek statiknya berapa? 0,5, Pak. Gaya gesek 0,5. Gaya normalnya 90 ya? Oke, apa 90 kali 0,5? 45, Pak. 45. Kira didorong dengan gaya 54, ditahan oleh gaya gesek 45. Kira-kira benda bergerak atau diam? Bergerak ya. Karena lebih besar dari gaya gesek statis, maka bendanya bergerak ya, bukan diam ya. Jadi bergerak. Kalau bergerak, berarti yang nomor 1 salah. Gitu ya. Nah, berarti kalau bergerak kalian hitung. Kinetis atau statis? Kinetis. Kinetis. Gimana rumus kinetis? Mu K kali gaya normal. Mu K-nya berapa? 0,3. Gaya normalnya 90. Jadi berapa nih jawabannya? Ayo. Berapa? 20. 9 kali 3, 27 Newton. Ya, berarti gaya gesek benda 45 benar atau salah? Salah. Gitu ya. Kemudian benda bergerak dengan kecepatan tetap. Ya. Kalau dia punya percepatan, maka kecepatannya berubah. Berarti nomor 3 pun salah. Gitu ya. Nah, sekarang percepatannya. Berarti gunakan hukum 2 Newton. Itu sigma F sama dengan M kali A. Gitu kan rumusnya Mbak Iwe hiji. Ya. Berarti gaya dorong dikurangi gaya gesek kinetis sama dengan M dikali A. Tidak usah M total karena bendanya hanya satu. Ya. Berarti di sini ke sini ya. F-nya 54, gaya geseknya 27,
sama dengan M-nya 9 dikali A. Ini berapa nih? 27 sama dengan 9A. Maka A-nya adalah 27/9 atau 3 meter kuadrat. Berarti jawaban yang nomor 4 jadi 4 saja. Ya, gitu. Silakan, ada yang bertanyakan? Ada yang tanyakan? Aman? Aman. Aman ya? Oke, lanjut. Nah, nomor sekian, bro. Oke. Coba hitung percepatan benda dan tegangan tali. Ada yang mau mencoba dulu? Sok, dipotret. Lengkapi gambar dulu seperti biasa. Ke bawah ada W2, ke sini ada W1. Berarti ke sini ada W1 cos theta. Berarti ke sini ada W1 sin theta. Gitu ya. Kemudian ini ada gaya tegangan tali. Ya. Nah, gitu ya. Gaya gesek ada tidak? Bidang miringnya licin. Berarti ada gaya gesek tidak? Enggak. Enggak ada ya. Oke. Berarti ngitung percepatan gimana? Gunakan hukum berapa Newton? Sigma F sama dengan M kali A. Ya, dari gambar ini gaya yang kita ambil gerakan ya kira-kira ya? Ke arah W1 atau ke arah W2? Kira-kira kemana nih? W2. W2 berapa? Besar W2. W2 berapa? Coba kita hitung dulu. W2 berarti M2 kali G. M2-nya berapa? 6 kali 10, 60 Newton. W1 sin theta. Berarti W1 10 kali gravitasi. Itu kan? Dikali sin 30. Berapa nih? Sin 53 ya? Sin 53. Berapa nih? Berapa? 10 kali 10, 100. Sin 53 berapa? 4/5. Oke, 4/5 kali 100. 80. Oke, 80 Newton. Besar mana 60 dengan 80? 80. Ah, berarti pasti bergeraknya ke arah M1. Nah, gitu. Kenapa jadi begini? Gitu ya. Ini ke sini, ini ke sini. Gitu. Ya, berarti yang positifnya adalah W1 sin theta 1 min W2 sama dengan M tot dikali A. Ya. W1-nya tadi berapa? Ini 80 ya. Langsung aja lah ya, udah dihitung kan? Sin theta ya. Dikurangi 60 sama dengan berat 6. Berarti 16 ya. Dikali A. Berarti di sini 20/16 sama dengan A-nya berarti berapa nih? 5/4. Disederhanakan ya atau 1,25. Nah, berarti jawabannya antara A, B, C. Nah, sekarang tegangan tali. Mau pakainya tali yang M2 atau yang M1 karena besarnya sama. Mau yang M2, mana? Pak. Oh, boleh. M2 berarti ke atas ada T, ke bawah ada W2. Benda bergerak ke atas. Berarti sigma F sama dengan yang positif adalah T. Betul?
T min W2 sama dengan M-nya M2 dikali A. Berarti T min W2-nya adalah 60 sama dengan M2-nya 6 dikali A-nya 1,25 atau 5/4. Gitu ya. Maka T sama dengan berapa nih? Coret-coret ini 2, ini 3. Ya kan? 15/2 berarti 7,5 ya. Ditambah 60. Jawabannya 67,5 Newton. Jawabannya B. Itu ya. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Bapak, aku agak bingung. Yang mana? Itu yang digambar. Itu Ah, kan yang T di atas M1 itu kan ke atas. Tapi betul. itu yang garis yang di luarnya itu ke kiri semua, Pak. Itu gimana maksudnya? Jadi gini, kan Bapak sudah katakan ya, gambarkan tegangan tali berhadap-hadapan. Karena kalian masih kelas 10, jadi katrolnya tidak berputar. Maka gaya tegangan tali itu berhadap-hadapan. Nilainya, tapi arah panahnya berbeda. Jadi gambar bagaimanapun gitu ya. Nah, misalnya ini ada gambar 2 begini, tegangan talinya berhadap-hadapan seperti itu. Ya, seperti ini. Berhadap-hadapan. Pokoknya berlawanan arah, menghilangkan. Makanya ketika sistem T-nya tidak keluar. Gitu. Ya. Nah, kemudian pergerakannya sesuai dengan benda yang lebih berat. W2 tadi cuma 60 Newton. W1 sin 1 yang menarik ke bawah besarnya 80 Newton. Besar mana 60 dan 80? 80. Pasti besarnya 80 ya. Berarti si M2 akan ketarik ke atas, sedangkan M1 akan miring ke bawah. Begitu. Maka pergerakannya adalah seperti ini. Jadi tidak ada hubungan dengan panah gaya tegangan tali. Pokoknya gaya tegangan tali itu digambar saling berlawanan. Ya. Nah, ketika kamu menggambar untuk menghitung tegangan tali, maka jangan salah. Kalau misalnya M2, maka panahnya ke atas. Ya. Pak, boleh nggak saya mengambilnya adalah mengambilnya benda satu? Boleh. Misalnya ini benda satu, ya ke sini ada T, betul? Ke sini ada W1 sin theta, gitu kan? Benda bergerak ke arah bawah ke situ. Ya. Maka nanti yang positif yang mana? Yang positif yang W1 sin theta 1 min T sama dengan M1 kali A. Boleh pakai ini pun nanti jawabannya akan sama T-nya. Gitu. Ngerti nggak panahnya? Ngerti, Pak. Ngerti, Pak. Makasih, Bapak. Oke. Ya, sip. Jadi nggak usah dihitung dua-duanya ya. Salah satu saja yang menurut kalian lebih mudah. Mau pakai T yang M2 atau mau pakai T yang M1. Karena dua-duanya sama besar. Dan arahnya berlawanan. Gitu. Ya. Oke, ada lagi yang ditanyakan? Tidak ada, aman? Lanjut ya, biar lebih banyak kita bisa mengerjakannya. Lanjut. Nah, ini dia. Coba bacakan dulu soalnya. Yo, siapa yang membacakan? Yuk, mana yang bacakan? Yo, mana ini suaranya? Yuk, mana nih? Baca soalnya kan, Pak? Iya, baca soalnya. Mau boleh, Pak? Boleh. Sebuah balok bermasa 12 kg ditarik oleh gaya tetap 144 Newton pada bidang miring kasar seperti pada gambar. Jika percepatan yang ditimbulkan oleh gaya F adalah 5 meter per second kuadrat, koefisien gesek kinetik permukaan benda dan bidang tersebut adalah... Berarti harus apa dulu nih? Harus apa dulu ya? Tadi yang baca itu siapa?
Talita. Talita. Harus apa dulu Talita Iya, Pak. kira-kira Talita? Nggak tahu, Hah? Pak. Oh, kan di kelas sudah Bapak jelaskan. Sebelum Lupa kalian lagi, menghitung Pak. apa dulu? Lengkapin gambar. Nah, pinter. Ya, ada gaya apa saja nih? Ada gaya berat ya? Kok Ya. nggak bisa digambar? Nah, ini. Nah, ada W. Terus ke sini ada W cos 37. Ke atas ada gaya normal, gitu kan? Ke sini ke bawah ini di sini aja lah ya. Tulisnya ada W sin 37 gitu kan ya. Terus ada apa lagi? Ada gaya gesek. Gaya gesek kemana kira-kira arahnya? Berlawanan arah gerak benda. Kalau benda kita asumsikannya ke atas, maka gaya gesek ke bawah. Ini adalah F gesek. Gitu kan? Atau F kinetis lah. Langsung ya geseknya gesek kinetis. Oke. Yang dicari koefisien gesek. Koefisien gesek itu adalah mu K. Mu K itu adanya di FK. FK itu adalah mu K dikali gaya normal. Berarti kamu harus tahu dulu berapa FK-nya. Ya, gunakan hukum berapa Newton? Yo, sigma F sama dengan M kali A. Nah, rumusnya ini aja satu, ya. Dari gambar ini mana yang positif? Yuk, mana yang positif? Yang sama dengan panah yang paling atas ini. Mana yang positif? Hah? F-nya, Pak. Ya, F. Yang negatif yang mana? Min FK, betul? Min W sin 37 sama dengan M kali A. Masukkan angkanya semua. F-nya berapa? 144. FK-nya nggak tahu. Karena kan yang dicari. Min W-nya 12 kilo berarti 120 Newton. Sin 37. Berapa sin 37? Ayo. 3/5. Hah? 3/5. 3/5 sama dengan M-nya 12 kali A-nya. A-nya ini ya. Nah, A-nya 5. Ya. Berarti 144 kurangi 120 berapa ya? Berapa nih? 144 kurangi ini kalikan dulu. 120 kali 3/5. Berarti ini coret-coret. Berarti berapa nih? Berapa nih? Berapa yo? 120 bagi 5 berapa? 24, Pak. 24, pinter. Berarti di sini 24 kali 3 berapa? 72 ya? Oke, 72. Berarti 144 kurangi 72 berapa tuh? 72 juga ya? Berarti 72 kurangi FK sama dengan 60. Berarti FK-nya adalah 72 kurangi 60 atau 12 Newton. Nah, ini baru FK ya? FK-nya 12, mu K-nya dicari. N-nya gaya normalnya sama dengan W cos kan? W cos 37. Maka mu K-nya adalah, ini tunggu dulu aja Pak. Oke. 12 ini mu K, W-nya tadi berapa? 120, cos 37 itu 4/5. Berarti 12 sama dengan mu K kali berapa nih? Ini tadi itu berapa? 24 ya? 24 kali 4 itu sekitar 96. Berarti mu K-nya adalah 12/96 atau 1/8. Tuh. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Yuk, Bapak. yang mau ditanyakan boleh? Bapak. Ya.
Aku mau nanya aja ini, kalau Gimana? kan bagian akhir ini kan hasil akhirnya kan 1/8. Ya, Nanti di soalnya ada kemungkinan pilihannya nanti desimal gitu nggak, Pak? bisa. Bisa, tinggal dihitung aja desimalnya berapa 1/8, sekitar 0,125 gitu. Ya, Iya, Pak. ya. Ini 1/8 karena menyesuaikan PG-nya ya. PG-nya dalam bentuk pecahan ya. Gitu. Oke, Pak, makasih. Oke, sama-sama. Oke, ada lagi yang ditanyakan? Kalau tidak ada lanjut ya. Nomor berikutnya. Coba kalian bisa lah ngerjain ini ya. Coba ada yang mencoba dulu. Dihitung di kertas atau di buku kalian. Berapa nih jawabannya? Sama prinsipnya dengan yang tadi, ini lebih mudah karena bukan sisi miring. Bukan bidang miring ya maksudnya. Langkahnya seperti tadi, cari dulu percepatannya. Atau lengkapi gambar dulu. Sudah lengkapi gambar baru cari percepatan, baru tegangan tali. Ya, coba bacakan dulu soalnya. Yuk, Ansela mau baca lagi? Aku mah belum, Pak. Oh belum? Oh ya, sok. Ya udah. Balok A dan balok B keduanya bermassa sama, yaitu 8 Hmm, kilogram. Dihubungkan hmm, dengan tali melalui katrol yang hmm, massanya diabaikan seperti pada gambar. Jika hmm, lantai kasar dan koefisien gesek kinetiknya 0,5, besar hmm, percepatan yang bekerja pada sistem dan tegangan talinya adalah Berarti langkah pertama apa dulu? eh, itu Pak Me, me, di hah? nya eh apa Melengkapi gambar? gam. Melengkapi gambar. Nah, Oke, ya. Ada gambar apa aja? Ke bawah ada apa nih? W, B, betul? Terus sini ada betul. apa? W, A, gitu ya. Kemudian apalagi? Tegangan tali ini tulis atau gambar berhadap-hadapan, ya. Terus ada apa lagi? Gaya normal, normalnya normal punya A. Hati-hati ya, karena B-nya tidak nempel di bidang, berarti nggak punya gaya normal untuk yang B. Ya. Kemudian gaya gesek, arahnya kemana gaya gesek? Berlawanan arah, berarti ke sini kan? Ini gaya gesek A atau FK ya. Gitu. Oke, sudah lengkap gambar, baru kalian hitung untuk mencari percepatan. Berarti kemungkinan bendanya bergerak ke arah B ini. Nah, jadi ketika menentukan arah gerak benda tidak melihat tegangan tali, tapi yang dilihat adalah gaya yang lebih besar karena WB-nya di sini 8 kali 10 80 Newton. Ya, itu. WA juga sama 80 Newton, ya. NA juga sama 80 Newton. Empat puluh per 16, ya. Berapa nih 40 per 16 itu? 2,5 meter per second kuadrat. Ya, nah baru gaya tegangan tali kalian pilih. Mau yang mana? Mau yang A atau B gambarnya? yang Gambar B, Pak. tegangan tali. A? Yang B? Yang B boleh ya, karena sama aja kan. Di sini ada T, ke bawah ada WB, benda bergeraknya ke bawah. Gitu kan ya? Berarti yang positif adalah WB. Berarti di sini WB min T sama dengan M-nya punya B. Jadi karena kalian memilihnya B. WB-nya berarti di sini 80 min T sama dengan 8 kali 2,5. Berarti 80 min 8 kali 2,5 berapa ya? 16, 20 ya? 20 sama dengan T. Maka T-nya sama dengan 60 Newton. Berarti jawabannya yang mana nih?
2,5 dengan Yang B, 6 Pak. B ya, gitu. Gampang ya? Gampang lah ya. Ada yang tanyakan? Bapak, kalau misalnya kita Ya, tegangan talinya ngitungnya yang balok A, berarti sama aja kan ya rumusnya? sama aja. Sama aja Ada jawabannya. yang beda kan, Pak, Tapi ya? nanti kalau pakai balok yang A, yang positif yang mana? Yang T atau yang FK? Lihat Yang panahnya. FK? Yang Yang FK, Pak. panahnya dong dilihat. Oh. Ya, Yang kan T, kenapa yang dia positif? Karena ini searah dengan WB ini kan panahnya. Ya kan? Iya, Ini Pak. dengan ini. Berarti kalau panah yang ini searahnya dengan yang mana? Yang T. Yang T. Berarti nanti gambarnya pakai yang A berarti rumusnya T min FK gitu ya. Bukan FK min T. Kolor, tahu tali kolor? Jadi elastis, itu nggak mungkin. Jadi kalau B-nya bergerak ke bawah, pasti A bergerak ke kanan. Yang ke kanan itu kan T, T itu jadi positif. Gitu ya. Untuk yang jadi T min FK gitu. Jadi di sini kalau pakai yang gambar A berarti T min FK sama dengan MA dikali A. Jadi ini rumusnya kalau pakai benda yang A. Yang positifnya adalah T karena panahnya searah gitu. Lanjut? Lanjut gimana lanjut? Aman, Pak. Aman ya? Oke, kita lanjutkan. Yang berikutnya ini. Nah, ya, ini berhubungan dengan benda yang bergerak pada lintasan melingkar, ya. Nah, jadi beda-beda ya untuk gambar di atas, di tengah atau di bawah, ya. Nah, jadi kalau di atas ini nanti bendanya gaya beratnya ke bawah, gaya normalnya juga ke bawah, gitu. Karena kan si bidangnya ada di atas benda, ya. Maka nanti kalian hitung rumus gaya sentripetalnya itu adalah N tambah W di sini. Ya. Apa rumus gaya sentripetal? Masih ingat nggak? M V kuadrat per R. Gaya normal itu yang dicari. Gaya berat M dikali G. Gitu ya. Tinggal masukkan saja angkanya ini mah ya. Ya, M-nya berapa M-nya? M-nya 0,25 ya. V-nya 10 berarti 10 kuadrat ya per diameternya 4 meter berarti jari-jarinya 2 meter sama dengan N tambah M-nya 0,25 kali 10. Berarti berapa nih? 10 kali 10 100. 100 kali 0,25 25 bagi 2 berarti 12,5 sama dengan N tambah 2,5. Maka N-nya sama dengan 12,5 dikurangi 2,5 atau 10 ya. Itu. Jadi jawabannya adalah A.
Nah, nanti hati-hati kalau di bawah. Berarti gaya normalnya ke atas, gaya beratnya ke bawah. Berarti nanti gaya sentripetal di sini adalah N min W atau W min N gitu ya. Jadi karena arahnya berlawanan ya. Kalau yang ini karena arahnya searah berarti ditambahkan. Ya. Oke, ada yang tanyakan? Lanjut ya. Oke, lanjut nomor berikutnya. Coba ini bisa dijawab nggak? Jawabannya berapa? Lihat, kalau gayanya tegak lurus terhadap perpindahan. Bapak sudah katakan kalau bendanya bergerak dengan gaya kemudian dia berpindah ke sini kan? Ya, maka sejauh S, maka usahanya atau usaha ini ya, usaha sama dengan F dikali S. Gitu kan? Kalau dia miring, gitu kan? Dia bergerak juga ke sini sejauh S, ini sudutnya theta, maka rumus usahanya adalah F cos theta dikali S. Nah, bagaimana kalau tegak lurus? Kalau tegak lurus sudutnya berapa derajat? 90. Oke, berarti F cos 90 kali perpindahan. Berapa cos 90? 0, Pak. 0. Berarti 0 kali berapapun hasilnya 0. Berarti jawabannya adalah 0. Ya. Jadi jika arah gaya tersebut tegak lurus terhadap arah perpindahan, maka usahanya sama dengan 0. Karena cos 90 adalah 0. Ya. Oke, lanjut. Pakai tadi ya rumus yang ada sudutnya. Cok, bacakan dulu. Biar tidak mengantuk, harus sambil baca. Ayo. Siapa yang baca? Aku boleh, Pak. Aira mau baca, Aira? Aku mau, Pak. Siapa aku teh? Siapa, Pak? Oh, boleh. Gaya F sebesar 30 N melakukan usaha sebesar 90 akar 3 sehingga balok yang berada di atas bidang licin berpindah dari titik A ke titik B jika sudut antara gaya dan sumbu X positif alfa sebesar 30 derajat tersebut adalah yang ditanya adalah perpindahannya ya. Nah, tadi Iya, rumusnya Pak. gimana kalau ada miring ini usahanya? Usaha sama dengan F. Apa tadi rumusnya yang F sebelumnya? cos theta kali Oke, S. pinter. Cosnya langsung aja cos 30 ya. Kali jarak. Betul ya? W-nya berapa W-nya usahanya? 90 akar akar 3. 3. F-nya 30 Newton. Cos 30 berapa? Yo, lupa lagi cos 30. Cos 30. Akar 3. Setengah akar 3. Pinter. Dikali jarak. Ada yang bisa kita coret nggak? Akar 3, Pak. Pinter. Terus, berapa hasilnya S-nya? Berarti ini 90 per 30 kali setengah, ini 15 ya? 15 kan? Sama dengan S. Berarti jawaban S berapa? 90 bagi 15? 6. 6 meter. Gampang ya? Gampang tuh kudu 100 ya. Fisika semester 2 PAT harus 100. Ya. Nanti kalau 100 dapat hadiah dari orang tua. Tagih ke orang tuanya. Ke bapak. Ada yang tanyakan?
Tidak ada? Lanjut ya. Lanjut. Ya, oke, lanjut. Coba baca. Ini suara cowoknya mana? Nggak ada suara cowoknya dari tadi. Mana cowoknya nih? Dilon, mana Dilon? Dilon? Aja Pak. Siapa? Hazel Pak. Azel, Zokzel, baca aja. Sebuah mobil bermassa 400 tabung mula-mula bergerak dari keadaan diam kemudian dipercepat hingga 54 km per jam. Usaha mobil box tersebut adalah Oke. Tadi ya usaha itu bisa gaya kali perpindahannya atau delta X ya. Atau gaya usaha juga sama dengan perubahan energi. Bisa energi kinetik, bisa energi potensial. Ya, yang dicari usaha, tapi ini bendanya dalam kondisi bergerak. Berarti energi apa yang digunakan? Kinetik. Pinter ya, berarti W sama dengan perubahan energi kinetik atau setengah mv kuadrat. Kenapa cuman 1? Karena kecepatan awalnya diam 0 ya. Jadi kamu nggak usah hitung, udah aja setengah mv kuadrat saja ya. Tapi hati-hati, ini 54 km per jam. Harus dirubah dulu 54 km per jam. Dirubah ke meter per sekon. Berapa nih? Berarti 54.000 meter dibagi 1 jam itu 3.600. Berapa nih? Coret nolnya 2. Nah, berarti 540 bagi 36. Sabaraha? Berapa nih? 15 ya. Nah, berarti di sini masukkan setengah, M-nya 400, V-nya 15 kuadrat. Nih hati-hati, kuadrat suka banyak kelewat tuh. Kemarin juga ada yang kelewat di kelas. Siapa tuh yang kelewat tuh? Nida kalau nggak salah ya. Nida pernah kelewat nggak kuadratnya? Ya, berarti ini setengah dengan 400 bisa dicoret ya. Jadi 200 kali 225. Berarti di sini 450, nolnya ayat tilu. Nah, jadi ini joule. Berarti kalau ke kilo jadi 45 kilojoule. Nah, gitu. Artinya bisa dipahami? apa itu dibagi 100? Kenapa, Say? Yang joule ke kj itu dibagi 1000 kilo. 1000. Iya. Oke, 1000. makasih Pak. Oh ya 1000. Oke. Makasih Pak. Siap. Kalau 100 dari meter ke sentimeter itu 100 ya. Oke, ada yang tanyakan lagi? Lanjut? Lanjut. Nah, ini coba. Ini kita waktu tinggal 5 menit ya. Kita langsung lanjut ke contoh momentum impuls saja ya. Ya enggak? Nanti soalnya bisa Bapak share lah. Ya. Kita contoh momentum impuls karena hanya 5 menit lagi nih. Mana ya? Ini energi. Nah, bolehlah yang ini. Ah, ini bolehlah. Coba. Ada yang mau mencoba nih? Di atas ada energi potensial. Gimana rumus energi potensial? MGH. M-nya 0,5 kilogram. Gravitasinya 10. H-nya 15. Sama dengan 75 Joule. Energi kinetiknya kalau tidak ada kecepatan di atas ya, karena benda jatuh, berarti jatuh bebas, berarti energi kinetiknya 0. Ya, berarti di sini energi mekaniknya adalah 75
Joule. Nah, sekarang di ketinggian B, di sini, di B. Berapa energi potensialnya? MGH. M-nya 0,5, G-nya 10. H-nya berapa? Di ketinggian B. Berapa? ABP. Hah? 5. Di ketinggian Q, sorry. Hah? Berapa? 5. Pinter, 5 ya. Jadi berapa jawabannya nih? 25 Joule. Berarti kalau EP-nya 25, berapa EK-nya? Berapa EK-nya di bawah? Totalnya harus berapa? Lihat di sini, totalnya harus berapa? 75 ya? Berarti berapa energi kinetik di titik Q? 50, Pak. 50. Pinter ya. Kenapa? Karena energi mekanik dimanapun jumlahnya sama. Ya, berarti yang dicari perbandingan energi kinetik dan potensial. Berarti energi kinetik berbanding energi potensial berarti 50 berbanding 25 atau 2 berbanding 1. Gitu. Ya, karena EM di sini pun jumlahnya sama, yaitu 75 Joule. Oke, ada lagi yang ditanyakan? Satu lagi ya, Bapak cari soal yang tentang momentum impuls ya. Mana ya? Gerak melingkar, ini udah sering lah ya. Ini. Ini dia. Coba yang ini. Atau yang mau ada E-nya. Yang ini aja lah ya. Coba dibacakan soalnya, Say. Yuk, siapa yang baca soalnya? Boleh lagi, Pak? Boleh. Dua buah benda yang memiliki massa sama bergerak pada satu garis lurus saling mendekati seperti pada gambar. Jika V2 aksen adalah kecepatan benda 2 setelah tumbukan yang arahnya ke kanan dengan laju 10 meter per sekon, maka kecepatan benda 1 setelah tumbukan, nanyanya V1 aksen ya Pak, adalah? Iya. Oke, berarti rumusnya gimana? Hukum kalian momentum M1 V1 tambah M2 V2 sama dengan M1 V1 aksen tambah M2 V2 aksen. Ya, M1-nya berapa? Sama ya, anggaplah M lah ya. V1-nya 12 tambah M2-nya M. V2-nya berapa V2-nya? 8 Pak. Salah. Berapa V2-nya? Min 8. Iya, min 8. Pinter. Gitu dong. Min 8 karena arahnya berlawanan. Di soal tidak akan terlihat. Kamu harus otomatis sendiri begitu arahnya berlawanan, yang satu positif, yang satu harus negatif. Ya, pinter. M, V1 aksennya berapa katanya tadi? Oh, dicari ya. V2 aksennya 10. Ya. 10-nya positif negatif? Positif. Positif ya. Karena Iya. dia ke arah kanan ya. Oke, berarti ini M-nya bisa dicoret semua karena memiliki M. Jadi 12 kurang 8, 4 sama dengan V1 aksen tambah 10. Maka V1 aksen sama dengan 4 min 10 atau min 6 meter per sekon. Jadi jawabannya, yang mana jawabannya? Yang B. B ya, 6 meter per sekon ke arah kiri. Karena kita asumsikan yang ke kiri bertanda negatif. Ya. Oke, mungkin itu yang bisa Bapak bahas karena cuma 1 jam durasinya. Ya, sisanya mungkin kalian bisa coba ya di rumah. Ini PPT-nya mau Bapak share ke kalian? Share Pak. Share ya. Share-nya di sini aja ya.
Bapak, Ya. kira-kira soal yang butuh perhatian lebih yang mana, Pak? Kayak cowok aja perlu perhatian lebih. Aduh, kamu ya. Jadi malu Bapak kalau ada perhatian-perhatian gitu. Yang jelas yang butuh energi lebih, momentum impuls ya, terutama yang lenting sempurna karena kan perhitungannya cukup panjang dan matematisnya cukup tinggi. Ada eliminasi, ada substitusi, ada arahnya yang sangat berlawanan dan lain sebagainya. Ya. Kemudian yang kedua paling itu apa namanya? eh, Hukum Newton ya. Karena tadi banyak analisis yang harus kalian pahami ya, karena arah kemudian bentuknya itu harus benar-benar tepat. Makanya ketika hukum Newton Bapak selalu minta kalian gambarkan ulang arah gaya-gayanya. Karena arah gaya salah pasti jawaban akan salah. Gitu ya. Seperti itu. Kalau usaha energi relatif lebih mudah, apalagi kalian dari SMP juga sudah sering membahas tentang usaha energi ya. Gitu. Oke? Kalau cara Makasih, Bapak. Bapak nge-share di sini gimana caranya sih? Caranya share di grup di mana sih ini teh? Coba cara nyimpan filenya Di chat aja, Pak. di chat. Caranya kumaha? Di chat Zoom ada buat nge-upload dokumen kok, Pak. Mana nggak ada? Di chat. Oh, chat. Terus everyone. Terus udah lama nih nggak ini Zoom. Ya Allah. Oke, ada nih. Bentar ya. File yang tadi ya, itu berisi 30 latihan ya untuk kalian belajar di rumah. Nah, mirip-mirip lah dengan soal besok ya. Kalian kerjakan hanya angka mungkin Bapak ganti ya. Coba TBS. Nah, ini ya. Coba. Muncul nggak di kalian? Belum, Pak. Oh, udah ada. Udah ya? Oke. Ya, itu saja barangkali dari Bapak ya. Selamat belajar, selamat mempersiapkan buat besok. Mudah-mudahan kalian mudah mengerjakannya dan mendapatkan hasil yang terbaik. Itu saja. Cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bapak. Terima kasih, Pak. Ya. Makasih, Pak.